Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurrata Ayun dengan NIM 2119144. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu tentang nilai-nilai entrepreneurship dan aplikasi penerapan entrepreneurship dalam satuan pendidikan PIAUD, sekolah dasar, SMP, SMA, dan pendidikan non-formal. Langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu nilai-nilai entrepreneurship. Nilai-nilai entrepreneurship yang akan kita pelajari kali ini yaitu sikap mandiri, kreatif, berani menanggung resiko, jujur, kepemimpinan, berorientasi pada tindakan, dan kerja keras. Nilai entrepreneurship yang pertama yaitu mandiri. Seseorang dikatakan mandiri apabila orang tersebut dapat melakukan keinginan dengan baik tanpa adanya ketergantungan pihak lain dalam mengambil keputusan atau tindakan, termasuk mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa adanya ketergantungan pihak lain. Yang kedua, kreatif. Kreatif merupakan suatu kemampuan untuk dapat menciptakan atau daya cipta. Kreativitas adalah aktivitas atau kegiatan otak yang teratur, komprehensif, imajinatif, yang mengarah pada suatu hasil yang orisinil. Yang ketiga adalah berani menanggung resiko. Seseorang yang hendak terjun ke dunia bisnis wajib menganalisa resiko yang mungkin saja terjadi. Namun jangan sampai analisa tersebut berujung pada ketakutan mengambil keputusan. Resiko merupakan salah satu hal wajar yang akan memberikan banyak pengalaman dan wawasan dalam membangun sebuah usaha. Tentu hal ini pula yang akan memberikan tolak ukur berbeda bagi seorang wirausaha dan pekerja. Resiko akan membuat seorang berani mencoba hal yang baru atau tidak berputar pada satu titik. Yang keempat, jujur. Jujur ialah suatu bentuk kesesuaian sikap antara perkataan yang dilontarkan dengan perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang. Menurut Wikipedia, jujur atau kejujuran ini merujuk kepada aspek moral, karakter, serta berkonotasi atribut positif dan juga berbudi luhur layaknya kejujuran, integritas, serta keterus-terangan, yang di dalamnya termasuk keterus-terangan terhadap perilaku, dengan diikuti dengan tidak adanya kebohongan, perselingkuhan, penipuan, dan lainnya. Kejujuran juga bisa diartikan bisa dipercaya, adil, setia, serta tulus. Kejujuran dihargai oleh banyak budaya, etnis, dan juga agama. Yang kelima adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau mengarahkan pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Teori kepemimpinan juga bisa didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengelola dan mengarahkan sebuah kelompok dengan efektif dan efisien agar mencapai tujuan. Kepemimpinan juga bisa diartikan sebagai sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam membuat rencana, berpikir dan mengambil tanggung jawab untuk kelompok serta memberikan arahan kepada orang lain. Kemudian tujuan kepemimpinan. Yang pertama, membantu terciptanya suatu iklim sosial yang baik. Yang kedua, membantu kelompok dalam menetapkan prosedur-prosedur kerja. Yang ketiga, membantu kelompok untuk mengorganisasi diri. Yang keempat, mengambil keputusan sama dengan kelompok. Yang kelima,
memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Nilai entrepreneurship yang keenam adalah berorientasi pada tindakan. Berorientasi pada tindakan berarti berpikir cepat dan bertindak terhadap suatu keadaan untuk menghasilkan solusi permasalahan yang baik dan efektif. Sikap ini terkadang dikaitkan dengan seberapa seseorang responsif terhadap keadaan, seberapa cepat untuk mengambil tindakan sebagai solusi terhadap masalah yang ada, dan seberapa jauh komitmen orang tersebut atas perkataannya. Berikut ini merupakan sikap dan tindakan pribadi yang berorientasi pada tindakan dalam melakukan suatu tindakan. Yang pertama, proaktif. Bertindak proaktif merupakan pengambilan tindakan sebelum sebuah kejadian yang tidak dikehendaki muncul. Dengan kata lain, orang-orang proaktif selalu mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi dan cepat mengambil tindakan sebelum kejadian. Yang kedua yaitu mendahulukan hal yang utama. Seseorang harus fokus pada hal-hal yang urgent dengan membuat prioritas dan menyadari bahwa tidak semua hal dikategorikan prioritas. Hal yang paling penting atau membutuhkan perhatian besar harus diutamakan. Yang ketiga adalah menajamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan. Upaya yang dapat dilakukan adalah memberi makan pada jiwa melalui kegiatan-kegiatan spiritual, hidup yang seimbang, melakukan meditasi, atau bisa juga dengan membaca buku-buku self-help yang mengakibatkan semangat dengan kata-kata yang memotivasi. Nilai entrepreneurship yang ketujuh adalah kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai, dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Kerja keras dapat diartikan bekerja mempunyai sifat yang bersungguh-sungguh untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya yaitu pengembangan aplikasi entrepreneurship tingkat PIAUD dan sekolah dasar. Pengembangan aplikasi entrepreneurship di PIAUD. Pembelajaran entrepreneurship pada anak usia dini mampu melatih keberanian dan kemandirian anak. Penerapan pembelajaran entrepreneurship yang dilakukan pada anak usia dini adalah praktik langsung dalam setiap program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tema. Kemudian, evaluasi penerapan pembelajaran entrepreneurship pada anak usia dini dapat dilakukan setiap hari melalui beberapa metode seperti interview, observasi, lembar kerja, dan hasil karya. Kemudian, pada sekolah dasar, selain dari pembelajaran sehari-hari, di sekolah dasar juga bisa dilakukan beberapa kegiatan yang dapat mendukung untuk menanamkan jiwa kewirausahaan pada anak. Di antaranya yaitu yang pertama, melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Dalam kegiatan pramuka banyak kegiatan-kegiatan yang dapat melatih anak memiliki jiwa kewirausahaan, yaitu mandiri, memiliki rasa percaya diri, kepemimpinan, kreatif, dan bekerja keras. Yang kedua yaitu modeling, menceritakan kisah-kisah tentang para usahawan yang sukses, yang berhasil menjalankan usahanya yang dimulai dari nol hingga mendapat kesuksesan. Dari kisah-kisah itu, anak bisa mendapat inspirasi dan motivasi. Yang ketiga, budidaya tanaman sayuran di sekolah. Kegiatan ini dilakukan di kebun sekolah atau jika tak ada lahan, bisa ditanam di polybag. Dan jika sudah layak panen, anak-anak bisa menjual hasil panen mereka hingga menjadi
menjadi peluang bisnis bagi siswa sekaligus sekolah. Selanjutnya, pengembangan aplikasi entrepreneurship tingkat SMP dan SMA. Yang pertama yaitu materi nilai-nilai kewirausahaan bukanlah bahan ajar biasa. Nilai-nilai tersebut tidak dijadikan pokok bahasan yang dikemukakan seperti halnya ketika mengajar suatu konsep, teori, prosedur, ataupun fakta seperti dalam mata pelajaran agama, bahasa Indonesia, PKN, IPA, IPS, dan sebagainya. Nilai kewirausahaan diintegrasikan ke dalam setiap mata pelajaran. Pengintegrasian ke dalam mata pelajaran bisa melalui materi, metode, maupun penilaian. Yang kedua, dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, guru tidak perlu mengubah pokok bahasan yang sudah ada, tetapi menggunakan materi pokok bahasan itu untuk mengembangkan nilai-nilai kewirausahaan. Demikian juga guru tidak harus mengembangkan proses belajar khusus untuk mengembangkan nilai. Yang ketiga, ekstrakurikuler. Dengan ekstrakurikuler, peserta didik bisa mendapatkan dan menanamkan nilai-nilai entrepreneurship di kehidupan sehari-hari. Pendidikan non-formal yang kita bahas kali ini yaitu pondok pesantren. Pengembangan aplikasi entrepreneurship di pondok pesantren. Yang pertama, dengan cara pembinaan mental santri dengan dibina etisitas, loyalitas santri. Pembinaan mental ini dilakukan mulai dari awal santri masuk ke pesantren. Yang kedua, pengenalan unit usaha. Dalam tahap kedua ini, santri diajak untuk mengenal unit-unit usaha milik pesantren agar santri memiliki gambaran mana unit usaha yang cocok untuk dirinya. Yang ketiga, pemberian doktrin kepada santri. Hal ini diberikan kepada santri sebagai penguatan agar santri lebih yakin dan termotivasi untuk berwirausaha. Yang keempat, pemberian uswah atau contoh. Hal ini sebagai penunjang untuk diteladani dan diimplementasikan oleh santri. Yang kelima, pemberian magang atau terjun langsung ke lapangan, di mana santri akan diterjunkan ke unit-unit usaha milik pesantren yang terbatas berada di sekitar pesantren. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dan belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.